Saudara-saudara yang terkasih, Salam Alaihim, salam damai sejahtera. Mari bersama channel YouTube Studi Kitab Injil, kita mau belajar firman Tuhan. Dan sekarang kita membahas Kitab Wahyu. Misteri apa dan apa yang dipecahkan dengan misteri-misteri itu? Mari kita ikuti saudara dengan hati tulus dan pimpinan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan memberkati. Luar biasa saudara-saudara, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan jalan untuk kita beroleh pemahaman pengertian yang sempurna untuk kita tumbuh kembang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam video pertama dan kedua kita sudah membahas Kitab Wahyu atau Kitab Gilyahna pasal 1 sampai dengan pasal 5. Dalam video ketiga ini kita akan membahas khusus pasal 6 mengenai pembukaan meterai pertama sampai dengan meterai ke-6. Apa saja yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa yang menyertai setiap meterai itu dibuka. Mari kita lihat ketika meterai pertama dibuka, yaitu di dalam pasal 6 ayat 2. Yang terjadi adalah ketika meterai pertama dibuka, muncul seekor kuda putih. Kemudian ada yang menungganginya pakai mahkota, kemudian memegang sebuah busur. Bukan panah ya, terjemahan yang tepat itu busur. Kemudian apa kegiatannya? Yaitu ingin menaklukkan. Bahkan semua mau ditaklukkan. Siapakah yang mau ditaklukkan? Tentunya adalah penghuni bumi ini, yaitu manusia, termasuk hewan-hewan. Kemudian sistem-sistem yang dibuat oleh manusia berusaha ditaklukkan oleh penunggang kuda putih ini. Nah itu saudara-saudara, dan ayat ini yang menyatakan seperti itu saudara, itu cocok dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Sakaria 1 ayat 8, ya, Sakaria 6 ayat 3 dan ayat 6. Saya ulangi, pasal 6 ayat 2 ini sangat relevan dengan kitab Sakaria pasal 1 ayat 8, pasal 6 ayat 3 dan 6. Itulah saudara-saudara, ketika meterai dibuka untuk yang pertama kalinya. Ketika meterai dibuka untuk yang kedua, meterai kedua, itu yang terlihat adalah seekor kuda juga, tapi warnanya merah api. Kemudian yang menunggangnya itu kita lihat memegang pedang yang besar. Kemudian dia itu kekuasaannya adalah mengambil damai sejahtera dari bumi. Kalau damai sejahtera diambil, apa yang terjadi saudara? Penduduk bumi saling membunuh seorang terhadap yang lain. Bagaimana ini bisa terjadi saudara? Ini bisa terjadi karena yang mengambil damai sejahtera itu diberi wewenang. Karena meterainya sudah dibuka saudara. Dan saudara siap-siap aja untuk masa-masa ke depan di akhir zaman ini. Kalau ada tanda-tanda seperti itu. Dan siapakah yang dapat mengambil damai sejahtera? Itu bukan manusia saudara. Sebab sumber damai sejahtera, sumber damai itu berasal dari hati. Dari roh seseorang, dari jiwa seseorang. Sehingga kalau mengambil itu adalah secara roh juga. Jadi inilah yang terjadi saudara. Jadi bukan makhluk daging yang bisa mengambil damai, tapi yang bisa mengambil adalah makhluk roh juga. Oleh karena itu kita dari sekarang seperti pesan Tuhan, berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa. Ini maksudnya adalah menghadapi seperti itu saudara. Sehingga dengan berdoa, berjaga-jaga kita bisa melihat di alam roh itu, sehingga kita bisa melawannya dengan perlengkapan yang sudah disediakan Tuhan kepada kita, yaitu di dalam kitab Efesus pasal 6. Nah itulah saudara-saudara, mari kita lihat
Apa yang terjadi berikutnya di meterai yang ketiga? Meterai kedua ini atau pasal 6 ayat 4 ini relevan dengan kitab Sakaria pasal 1 ayat 8, pasal 6 ayat 2. Baca saja sudah. Selanjutnya, ketika meterai ketiga dibuka, terlihat juga seekor kuda, tapi warnanya ini hitam. Kemudian yang menunggangi kuda itu memegang timbangan di tangannya. Ya, seperti yang dikatakan juga relevan dengan kitab Sakaria 6 ayat 2 dan 6. Kemudian yang terdengar oleh Rasul Yohanan dalam penglihatan itu adalah suara demikian, saudara. Setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Itulah yang ketiga, saudara-saudara. Ini menggambarkan tentang kelaparan atau tentang perekonomian yang memburuk, sehingga upah kerja kecil, kemudian untuk membeli juga sulit ya. Dan itulah yang terjadi pada meterai yang ketiga. Bagaimana saudara-saudara dengan meterai selanjutnya? Mari kita ikut. Ketika meterai keempat dibuka, ini terlihat juga seekor kuda, tapi warnanya adalah kuda hijau pucat. Hijau pucat itu setara dengan warna hijau pupus ya. Kemudian yang menunggang kuda itu namanya atau disebut kematian atau maut. Dan alam maut itu terlihat ikut bersamanya. Kemudian wewenang apa yang ada pada si kematian itu adalah untuk membunuh 1/4 penduduk bumi. Dengan apa membunuhnya? Pertama dengan pedang, kedua dengan kelaparan, ketiga dengan kematian, dan keempat adalah dengan binatang-binatang buas. Nah, saudara-saudara, namanya aja penunggang kuda itu adalah kematian. Alam maut besertanya. Ini bukan penguasa manusia daging, saudara, tapi ini adalah makhluk roh juga. Seperti kita ingat ketika Tuhan menghukum anak sulung di Mesir dulu, itu yang bekerja bukan manusia, saudara, yang mengambil nyawa, tapi malaikat El Maut. Itu makhluk roh. Dan ini sama saja di sini. Yang menunggang kuda namanya maut atau kematian. Ini adalah bukan penguasa dunia, tetapi ini adalah makhluk roh yang ditugaskan untuk bekerja di atas bumi. Ini sangat luar biasa dan menakutkan, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang menafsirkan kematian ini berupa manusia daging, ini jelas tidak benar, saudara, tafsiran seperti itu. Nah, disinilah saudara-saudara, ada juga yang menafsirkan kematian itu adalah perang dunia ketiga. Ini juga tidak sesuai ya. Karena namanya kematian itu oknum. Dan oknum inilah makhluk roh yang kita nanti akan tahu, saudara. Pertama, mereka itu tugasnya membunuh 1/4 penduduk bumi. Yang pertama dengan pedang, itu bisa konflik antar perorangan, antar kelompok, antar ormas bisa, antar suku, antar bangsa, itu bisa dengan pedang. Jadi itulah orang mati terbunuh. Yang kedua tadi dengan kelaparan. Ya, kelaparan bisa disebut namanya kemiskinan yang paling mendasar, sehingga apa? Orang mau makan, keinginannya makan tapi nggak bisa mencapainya, mencukupi kebutuhan hidup, itulah lapar. Dan akhirnya kelaparan terus, tidak terpenuhi kebutuhan fisik, ya mati. Itu karena bisa sistem politik, ekonomi, bisa, saudara, sistem pemerintahan, itu karena seperti itu terjadilah kelaparan. Kemudian berikutnya kematiannya dengan kematian disebutkan. Berarti ini adalah mati biasa, saudara. Mati karena mungkin sakit, mungkin kelelahan, atau mungkin ketakutan yang besar, orang mati.
stres, mati. Apalagi yang sudah membawa sakit-sakit bawaan, sakit-sakit kronis bawaan. Ya, di masa-masa itu bisa aja langsung mati. Nah, ini tanpa orang membunuh, tanpa ada kelaparan, mati sendiri. Kemudian matinya oleh binatang buas. Ya, ini pernah terjadi saudara di Samaria dulu. Ketika Tuhan menghukum, maka banyak penduduk dimakan binatang buas. Dan ini juga saudara, ini seperti ini. Dan kalau sekarang ini yang di kota nampaknya wah nggak ada binatang buas, tapi nanti saudara-saudara akan terjadi. Karena binatang buas ini di tempatnya, habitatnya mungkin kekurangan makan atau tempatnya sudah digusur, binatang ini akan berlarian ke kota-kota dan membunuh orang-orang. Dan yang menggerakkan siapa? Roh juga saudara. Seperti di Gadara itu, ketika Tuhan mengusir roh-roh jahat atau roh najis dari seorang yang kerasukan, yang sangat kuat tuh, dia keluar, dia minta diarahkan ke babi. Roh itu ketika masuk ke babi, babinya dihancurkan, masuk jurang dan danau. Jadi ini rohnya. Roh inilah yang membuat binatang-binatang buas menyerang makan manusia hingga mati. Itulah saudara-saudara metre yang berikutnya tadi dibuka akan terjadi seperti itu, yaitu metre keempat itu saudara. Dan ayat ini cocok saudara-saudara dengan kitab Yeskiel 14 ayat 21. Di situ akan relevan dengan pasal 6 ayat 8 kitab Wahyu ini. Dan ketika metre kelima dibuka, ini yang terlihat bukan kuda lagi saudara, tapi ini satu kejadian yang sangat menyedihkan tapi juga mengerikan. Karena yang terlihat adalah di bawah mezbah itu banyak jasad-jasad dari orang-orang kudus yang memberitakan firman Elohim dan yang bersaksi tentang kesaksian Mesias anak domba yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini banyak yang mati di situ saudara-saudara. Dan haleluya, mereka diberi jubah putih. Jadi mereka yang jasadnya tadi, rohnya diberi jubah putih. Artinya apa? Mereka mati dalam kekudusan untuk kemuliaan dan kehendak Bapa di surga. Jelas ini nanti akan dibangkitkan mula-mula dan hidup memerintah bersama Sang Mesias, Juru Selamat dunia, pada pemerintahan 1000 tahun damai dan keselamatan kekal, hidup kekal bersama mereka. Dan ketika metre ke-6 dibuka, yang terlihat oleh Rasul Yohanes itu juga bukan kuda lagi saudara, tapi satu peristiwa. Yang pertama adalah gempa besar yang terjadi. Ini gempa besar ini tentunya gempa yang sangat dahsyat saudara, gempa bumi yang sangat dahsyat. Kemudian terlihat juga matahari menjadi hitam, kemudian bulan menjadi darah, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Ini yang terjadi pada metre yang ke-6. Kemudian langit itu terbuka atau terbelah seperti gulungan kitab yang digulung. Dan semua gunung dan pulau terpindahkan tempatnya, berarti bergeser tempatnya. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, orang-orang kaya, perwira-perwira dan mereka yang berkuasa, dan setiap hamba, setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua, dalam antara batu-batu gunung. Bahkan mereka itu ketika masuk dalam gua-gua itu pengen mati. Seperti yang dikatakan, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi pada metre ke-6 ini banyak pembesar, semua orang-orang kaya dan seterusnya.
itu ketakutan lari ke gua-gua di antara bukit-bukit batu itu, dan di situ minta mati supaya mati kerobohan batu saja. Mengapa? Karena dia takut memandang wajah Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini. Mereka tidak tahan melihat wajah anak domba yang telah dipaku di atas salib untuk keselamatan umat manusia. Ini mereka tidak tahan. Juga tidak tahan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa bencana di bumi ini. Jadi pengennya mati saja, tapi mereka tidak bisa mati, saudara, karena belum waktunya. Dari tersiksa mereka. Jadi orang-orang fasik, orang jahat ini nantinya akhir zaman ya kayak gitu, saudara. Mungkin sekarang para pembesar, para penguasa, orang kaya bisa berjaya menginjak-injak orang-orang lemah, orang-orang miskin, memutarbalikkan fakta kebenaran untuk kepentingan mereka. Tapi nanti pada akhirnya di akhir zaman materai ke-6 ini akan terlihat sebaliknya. Mereka akan ketakutan dan tersiksa. Dan inilah yang terjadi. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa matahari menjadi hitam, kemudian bulan menjadi seperti darah, kemudian bulan berjatuhan, gempa bumi, itu sebenarnya sudah dinubuatkan sebelumnya, saudara-saudara. Yaitu di dalam kitab Lukas 21 ayat 25, kitab Markus 13 24 sampai 25, kitab Matius 24 ayat 29. Kemudian kitab Yesaya 13 ayat 10, kitab Yoel 2 ayat 10, kemudian pasal 31 ayat 3, ya, ayat 3 dan 15 itu semua ada, saudara. Juga dimuat juga dalam kitab Wahyu 11 ayat 13, Wahyu 16 ayat 18. Itu semua sudah disebutkan, saudara-saudara. Jadi sangat jelas di sini, saudara, bahwa semua yang terjadi nanti sudah dinubuatkan. Juga seperti di dalam kitab Yesaya 2 ayat 19 dan 21, kitab Hosea 10 ayat 8, Lukas 23 ayat 30, semua itu tentang materai ke-6. Jadi semua sudah dinubuatkan dan sangat mengerikan, saudara. Dan akan lebih dahsyat lagi, saudara, kalau materai ke-7 nanti dibuka. Tapi tidak saya sampaikan sekarang, tapi dengan video berikutnya yang keempat, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya ingatkan untuk memandang Tuhan, memandang Dia yang berfirman, mau belajar kitab suci, firman Dia yang berkuasa atas langit dan bumi dan bawah bumi. Mari, saudara, kita tangkap firman ini untuk kita jadikan, untuk kita beroleh pembaruan, pemulihan hidup sesuai firman-Nya. Kemudian kita terus tidak berhenti-henti berdoa dan berjaga-jaga. Maka kita akan waspada dan siap sedia menggunakan perlengkapan senjata seperti kitab Efesus pasal 6 untuk melawan musuh-musuh yang adalah musuh kita itu roh adanya. Haleluya. Pastilah kita sang pemenang akan diberi kemenangan dalam hal ini.